kebaikan sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasanya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Berita 1 News Channel, dan Anda juga nanti bisa berinteraksi bersama kami. Silakan Anda hubungi nomor telepon yang tertayang di layar televisi Anda. Anda bisa sampaikan pertanyaan atau komentar, tentunya yang membangun atau kondusif. Kalau kami ini, kalau saya sih sebenarnya bapak-bapak nggak suka sama nada-nada yang provokatif. Persis. Ya, karena kadang-kadang begini, kita terima berita aja di smartphone kita. Yang smart itu fontnya, usernya nggak smart gitu kan. Mudah-mudahan nanti statement Anda juga bisa membantu upaya itu. Ya itu Mas, makanya tolong dimaknai kembali statement Pak SBY 46 menit 21 detik tadi, dan itu sudah saya upload, ada di Twitter saya, alamatnya bisa diklik di situ, itu yang betul ya. Jangan itu nggak diedit kan? Enggak. Jangan ngambil yang sepotong-sepotong. Nggak ada yang dikurangi kata pakainya. Tidak ada, ya? Dan tidak pernah pakai kata pakai. Ya. Bahkan ketika beliau itu runtut sekali ketika mengklarifikasi soal TPF, ketika mengklarifikasi soal rumah yang 5.000 meter, ketika mengklarifikasi soal harta 9T pun ada juga di situ. Jadi clear. Tapi intinya apa? Justru sebaiknya orang kalau melihat itu, kalau waktu itu dimaknai betul, peristiwa-peristiwa setelah itu nggak terjadi. Jadi justru itu nasihat yang sangat bijak. Ya. Gitu. Taruhlah bahwa para elit partai politik termasuk Pak Prabowo ya yang melakukan anjang sana itu kan memberikan keteladanan. Pak SBY dengan gayanya sendiri, caranya sendiri. Tapi saya dapat kabar juga pasti Presiden Jokowi akan ketemu dengan Pak SBY. Kalau ditanya kapan, kita nanti lebaran kuda. Kalau ini jangan dikutip ya. Mas Gun, saya butuh analisa Anda. Ini kalau itu ambil dari meme. Dari salah satu meme, pecinta meme juga Mas DK. Iya betul. Ya. Tapi saya tidak mempersoalkan kata pakai atau tidak pakai. Ya. Mas Gun, ini namanya aktor politik, itu bisa datang dari macam-macam. Nah, kalau dengan Pak Prabowo kemudian membalas kunjungan Pak Jokowi, bisa dianggap juga nggak misalnya Pak Prabowo sebenarnya memainkan peran sebagai aktor politik di tingkat elit untuk tujuan tertentu? Gini Mas Doni, setiap panggung politik itu selalu punya aspek intensional, dilakukan pasti dengan kesengajaan, dan itu adalah basis dari salah satu pesan politik juga pada publik. Contoh misalnya, apakah bertemunya Pak Prabowo dan Jokowi tidak punya nilai plus atau kredit point bagi Pak Prabowo? Tentu punya. Disitulah letak menurut saya front stage dalam sebuah dramaturgi politik. Jadi ya, bahwa ada dimensi positif dan harus kita apresiasi, betul. Dan itu bagian penting silaturahmi, komunikasi politik. Ini kan dimensinya politik kebangsaan. Tetapi juga pasti semua itu juga punya makna politiknya. Betul kan? Ya. Butuh ahli tafsir lagi nggak untuk memaknai itu? Enggak, itu saya pikir tidak perlu tafsir yang terlalu melebar. Sudah jelas ya. Karena bagaimanapun kenegarawanan yang kemudian menjadi berita gitu ya, itu akan menjadi kredit point bukan? Iya. Nah maksud saya tentu tidak tahu persis apa yang dibicarain beliau-beliau. Sama seperti mungkin Pak Fuad atau Mas Suryo. Saya pikir semua pasti menduga-duga apa sih yang mereka bicarain. Ya, kita nggak tahu, siapa tahu yang bisikin Pak Prabowo, Pak Fuad. Nanti begini, nanti begitu gitu kan. Mungkin kalau nanti kita tanya. Ya. Tetapi gini Mas Don, yang paling menarik bagi saya adalah ini kan kalau bicara satu teori namanya social judgment, itu kan ada orang itu pasti punya latitude of rejection, latitude of acceptance, gitu ya. Dan dalam dimensi zona penerimaan dan zona penolakan itu, kemudian orang memprioritaskan siapa ya tokoh yang bisa didatangin, siapa yang kemudian memiliki relasi yang memungkinkan panggung itu dibikin. Bahwa ada dimensi substantifnya, ya ini situasi 4 November yang sangat panas. Oleh karena itu, menurut saya, terlepas dari apapun pesannya, Pak Prabowo ketemu dan Pak Jokowi adalah bagus. Sepakat. Ini bukankah semakin menegaskan kalau kita bagi dua hitam putih, aktor politik yang ingin menjegal Jokowi sama yang tidak punya potensi menjegal Jokowi, Pak Prabowo memposisikan diri bahwa saya bukan yang itu gitu. Saya melihat gini. Mungkin Pak Prabowo itu kan kalimat, mohon maaf Pak Fuad. Kata penjegalan itu harus diletakkan, jangan sampai menjadi kata yang justru menjadi realitas. Karena gini, sampai detik ini kan tidak ada satu kesalahan konstitusional yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan? Sampai hari ini loh. Nah maksud saya, bersayap juga nih kalimatnya. Nah maksud saya,
ini proses yang harus dihormati. Sirkulasi elit itu terlalu riskan dalam konteks daya tahan demokrasi. Kalau ada keinginan dari sebagian elit yang ingin menurunkan presiden di tengah jalan, resiko politiknya besar banget. Sepakat. Contoh misalnya, dan ongkos politiknya juga Gus Dur besar. dulu diturunkan, ya kan? Ini kan tidak sembuh 1-2 bulan, 1-2 tahun. Dan ini pun menurut saya akan kemudian dampak lanjutannya adalah pada proses konsolidasi kita berbangsa. Oleh karena itu, benar juga ketika misalnya teriakan atas keinginan menurunkan presiden di tengah jalan adalah jumping conclusion. Jadi penyimpulan-penyimpulan yang menurut saya melompat dan tidak punya basis rasional. Oke, ini kalau posisinya seperti itu, sebelum saya ke Pak Fuad, Mas Gun, kenapa Pak Jokowi tidak juga mengambil langkah untuk ketemu dengan Pak SBY? Nah itu tadi saya sudah sebut. Pasti Dua hal kan ada tadi zona itu. penerimaan, zona penolakan, dan masing-masing punya prioritas. Seperti halnya setiap rejim, orang yang berkuasa Anda pasti tidak akan menempatkan mencari. Pak SBY sebagai bagian dari prioritas, walaupun soalnya terima atau tidak terima gitu loh. Makanya nanti dikonfirmasi ke Mas Roy, apakah Pak Jokowi mengasih undangan ke Pak SBY atau tidak? Atau sebaliknya Pak SBY mau ketemu Pak Jokowi atau tidak? Ya, sambil nunggu mungkin Mas Roy mau SMS ke Cikes dulu. Pak Fuad dulu ya harus Masih pakai SMS ya? Kita udah WA sama Kita sudah lempar bolanya Telegram ke Mas kita. Roy ya. Pak Prabowo ini memang banyak membaca. Pada waktu ideologi partai-partai politik masih kuat ya, tahun 50-an, seperti rapat-rapat konstituante itu. Ini kalau lagi menyampaikan atau dengan kita-kita ini suka dia cerita, aduh dulu itu ya, rapat di ruang konstituante begitu galak. Tapi begitu keluar saling membantu. Kamu numpang saya, ada yang sakit ditengokin, ya. Antara yang Masyumi, yang Katolik, yang ini, yang nasionalis apa, bebas bener saling tolong, uang juga saling membantu segala macam. Nah, nilai keluhuran seperti itu sangat masuk tuh ke posisinya Pak Prabowo tertanam. Jadi nanti kita saingan lagi, debat lagi. Soal kita bersaing menang kalah, tapi hubungan ini soal keteladanan ya. Keteladanan ya. Diwariskan. Itu satu. Jadi itu mengklarifikasi. Kalau saya itu kembali, kalau soal ada orang yang nebeng ini itu biasa. Terus terang aja. Walaupun itu bukan, saya nggak mengatakan itu benar dan bagus, tapi itu biasa. Emang siapa sih yang nebeng-nebeng? Iya, apapun juga saya nggak mau kata misalnya krisisnya ekonomi 97-98 dari awal sudah ada yang nebeng, ini kesempatan buat nyatuin Pak Harto misalnya gitu kan. Kesempatan gini ada kejadian apa, kesempatan buat nyatuin Bung Karno misalnya gitu kan. Itu memang satu selalu ada. Udah saya katakan penumpang gelap. Kalau ada krisis ekonomi tidak segera diatasi akan segera masuk ke politik, kemudian multidimensi krisis. Dan sebaliknya kan tadi udah saya katakan seperti itu. Jadi makanya saya mau fokus kepada kembali ke soal penistaan agama. Sekarang kalau ada orang Islam misalnya mengganggu Injil atau sampai apalah ya, ternyata saya terus aja akan yang paling di depan juga. Untuk ini orang mesti diurus. Karena ini udah kejadian gini kan biasa lah. Betul. Bukan istimewa banget dari zamannya presiden ke presiden, ada aja. Kalau orang Islam mengganggu agama lain atau orang lain, pasti saya juga akan nanti di depan. Ini mesti dibersi. Maksudnya itu kenapa? Kalau ini udah cepet-cepet diselesaikan kayak gitu dengan cara yang normal, biasa, jangan kemudian ada yang menafsirkan macam-macam. Karena kalau ditafsirkan macam-macam, sebetulnya secara tidak sadar sedang memperkeruh suasana. Makanya waktu terus terang aja ada yang pada ngajak. Ini politisi kemarin 4 November kan disuruh pada turun. Saya termasuk yang di depan. Saya bilang nggak bang. Jangan. Nanti ditafsirkan macam-macam. Ya kan? Biar ini urusan penistaan agama. Biar yang urusannya. Dan kan sudah masuk ranah hukum. Percaya aja kan pada aparat kan sekarang kan? Ya, nggak itu tadi sebetulnya tadi saya katakan kalau kebetulan baru mungkin ini analisis saya ya. Baru satu kali barangkali minta maaf saya kira bermasalah. Tapi kan masalah beberapa kali kan sudah ada kesan ini orang kayak kebal hukum. Jadi kenapa sih? Nah, itu karena banyak kebetulan tapi kan tadi punya. sempat saya dengar statement Pak Fuad yang penumpang gelap ini sebenarnya kayaknya Anda tahu sih dari raut wajah Anda siapa kira-kira yang bermain nih Pak? Ya beginilah, kalau yang namanya orang mulai itu kan ada yang mulai sampai mau cari kesempatan kurs pun ada. Ini bukan soal ekonomi, ini politik. Iya, yang politik pun dia tentunya adalah gua lagi di luar siapa tahu saya nanti bisa diangkat jadi apa. Ya itu lumrah-lumrah saja kalau bagi saya itu dari luar. Konsekuensi logis. Tapi dengan hubungan dengan parpol saya tidak melihat ada ketegangan baik hubungan parpol kan kelihatan formal di DPR, MPR ataupun lembaga resmi kan nggak ada. Jadi Sampai hari bukan ini Demokrat ya? Ya kan? Saya bukan orang Demokrat. Saya mewakili Demokrat. Saya pasti tanya Mas Roy soal ini, tapi mungkin Anda punya analisa soal tapi itu. saya ingin gini, misalnya gini, sekarang itu kan
isu ini jangan dikembangkan menjadi isu ini mengancam ini SARA, ini mengancam Bhinneka Tunggal Ika, kan mengangkat persatuan. Itu justru kita makin kejerumus ke situ. Oke. Atau jangan mungkin memancing Mas gitu. Roy, menurut Anda Istilah-istilah kayak harus gitu. ada isu di balik isu? Enggak lah. Gini. Gimana? Pak SBY itu orang yang sangat terus terang. A katakan A, B katakan B. Kalau saya mengambil istilah komunikasinya Mas Gun Gun tadi, ya, beliau itu tidak suka backstage. Pak SBY itu front stage, orang yang berada di depan. Jadi kalau kemudian malah ada yang menuduh, ini Intel Melayu ini, gitu loh. Memang jelas-jelas betul. Pak SBY itu jelas betul statement-statementnya. Ya, justru orang yang tidak statement, yang misalnya di belakang menggunakan akun-akun yang tidak jelas, yang kemudian membuat meme dan lain sebagainya, itulah justru di balik mereka itu. Dan jangan lupa loh, musuh paling besar, ingat peribahasa, ya, gajah di pelupuk mata bisa nggak tampak, yang kuman di seberang lautan malah tampak. Pak SBY itu clear soal penjagalan. Itu clear betul dalam statement beliau di 46 menit itu. Ada juga bahwa mari kita jaga pemerintahan Pak Jokowi sampai 2019. Clear betul. Jadi artinya sekali lagi kalau ada kemudian yang menuduh beliau itu aktor politik, menurut saya ini juru tafsirnya ya tafsir-tafsir kelas yang kemarin datang terus suruh pulang sama Grand Sheikh yang ada di sana itu bukan masalah keluarga itu suruh pulang itu. Jadi jangan. Jadi ini bantahan ya Mas Roy ya? Iya, kalau saya jelas betul. Saya ada di situ dan saya justru gini loh. Saya pun bela Pak Jokowi. Saya pernah dekat sekali sama Pak Jokowi. Mengantarkan dari Solo ke Jakarta, saya ikut mengantarkan. Ya, saya kasihan pada tanggal 4 itu. Kalau saja informasi intelijen itu benar ke Pak Jokowi, beliau mungkin sholat Jumat di Istiqlal. Ya, selesai itu barang. Salami sebentar dan kemudian maaf ya, saya mau tinjau bandara. Alasan tinjau bandara clear, ya, atau dengan yang pernah saya tulis dan dari ramai juga, ya, nggak ada alasan. Beliau itu seorang presiden Republik Indonesia. Tapi kan tidak ada sejarahnya presiden berkumpul dan bertemu dengan para pengunjuk rasa. Begini. Tapi alasan yang terakhir dikemukakan bahwa presiden tidak bisa, kalaupun tidak bertemu, misalnya presiden ada di istana, ya, he is there. Ya, ada di istana waktu itu, kemudian masalah wakil-wakil yang terima, no problem. Itu teknis lah ya. Teknis, tapi kan artinya ada informasi beliau macet nggak bisa balik ke istana, come on, ya. Presiden. Bung Karno saja bisa dari istana bahkan, ya, waktu itu kita dengar cerita, jangankan Bung Karno, ya, wakil perdana menteri Subandrio saja bisa naik heli sampai sandalnya ketinggalan, ya. Jadi cerita-cerita semacam ini itu sebenarnya nggak tepat lagi bagi orang-orang yang smart. Sekali lagi, tolong ya kalau membuat analisa itu yang smart, ya, dan kami Partai Demokrat utamanya di bawah Pak SBY, ya, itu mendukung Pak Jokowi selaku pemerintahan yang legitimate sampai 2019. Sampai masa bakti selesai ya. Betul. Dan kami justru ya Pak SBY terutama memberikan masukan-masukan ya yang sangat konstruktif itu sekali lagi ya gitu. Jadi jangan dibelok-belokkan gitu. Ya, jadi ini penegasan bahwa Partai Demokrat bukan aktor politik di balik peristiwa. Saya kira nggak perlu ditegaskan begitu, tinggal baca transkripnya saja sudah jelas. Dan beliau itu sekali lagi frontliner, ya, orang yang berada di depan. Ya, beliau tidak suka backstage, ya, gitu. Bahkan kalau perlu, ya, kalau bayangan saya tanggal 4 itu mungkin malah Pak Jokowi keluar terus dari istana loncat gitu. Wah, jadi itu mungkin nanti berbeda kalau istilahnya melakukan komunikasi politiknya saya sama Mas Gun Gun ya. Nah, makanya benar Pak Fuad, ya, jangan-jangan memang justru aktornya itu ada di sekeliling gitu loh. Nah, kita lanjutkan soal itu di segmen berikutnya Mas Gun. Saya akan minta komentar Anda di dalam di segmen berikutnya. Kami segera kembali saat lagi pemirsa. Tetap bersama kami di Prime Time Talk.